Assalamualaikum sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana. Saya selalu mendoakan teman-teman dan penuh kasih sayang. Karena agama kita, agama Islam adalah agama kasih sayang, gitu guys. Jadi agama Islam itu adalah agama kasih sayang. Sangat sayang kepada teman-teman semua di luar sana dan selalu mendoakan. Saya sedikit ada bahasa filsafat hidup atau bahasa bijak ya kepada teman-teman tentang istilah seperti ini guys. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama bilang jangan tinggalkan sholat. Tujuannya supaya teman-teman menjadi manusia yang beriman. Jadi gini guys, teman-teman itu harus banyak mendekatkan diri kepada ulama, banyak bersahabat dengan ulama, karena ulama adalah pewaris dari Rasulullah, pewaris dari Nabi Muhammad. Karena para ulama ini adalah yang menyiarkan Al-Quran di muka bumi ini. Para ulama ini adalah yang meneruskan tentang ayat suci Al-Quran di muka bumi ini. Dan teman-teman kalau mau mengerti Al-Quran harus dekatkan diri dan bersahabat sama para ulama. Jadi teman-teman harus menghormati ustadz, kiai, ulama, habaib, itu harus dihormati. Dekatkan diri kepada ustadz, habaib, ulama, dan kiai itu harus dekat guys dan bersahabat. Karena ulama itu adalah pewaris dari Nabi Muhammad atau Rasulullah, Nabi kita ya. Jadi teman-teman harus banyak belajar dan dekatkan diri kepada ulama. Karena ulama itu yang paham tentang ayat suci Al-Quran dan hadis-hadisnya. Nah, maksud hadis di sini gini guys. Jadi setiap ayat suci itu kadang-kadang teman-teman nggak mengerti ya. Jangan belajar sendiri. Harus tanya kepada ulama. Karena ulama selalu mentafsirkan ayat suci Al-Quran melalui hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu selalu bersatu, kesatuannya ya. Jadi Al-Quran dan hadis itu selalu kebersamaan. Karena ayat suci Al-Quran itu tidak bisa dijabarkan dengan orang awam ya. Hanya para ulama yang paham tentang hadis, tentang tafsir ayat suci Al-Quran. Jadi teman-teman setiap bangun pagi setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, buka dulu ayat suci Al-Quran ya. Baca ayat suci Al-Quran. Tapi teman-teman juga harus rajin pergi ke masjid ya, sholat berjemaah. Tanya kepada habaib atau ustadz atau ulama yang ada di masjid tentang Al-Quran, supaya ulama-ulama di sana mengajarkan Anda, mengajarkan saya tentang hadis. Hadis itu adalah tafsir ya dari ayat suci Al-Quran. Makanya saya bilang atau ulama bilang Al-Quran, ayat suci Al-Quran dan hadis itu selalu penuh dengan kesatuan, satu kesatuan gitu guys. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi teman-teman harus mendekatkan diri dan bersahabat dengan ulama. Karena dari ulama itulah kita mengerti ayat suci Al-Quran gitu guys. Ya, jadi teman-teman harus selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jangan teman-teman mengejar dunia terus ya. Yang dibilang jalan tanpa ujung, jangan guys. Karena teman-teman tuh pasti akan wafat. Teman-teman, saya pun pasti akan wafat. Yang saya pernah bilang, daun tak selamanya hijau, pasti menguning dan gugur. Nah, setiap makhluk hidup di dunia ini itu pasti akan mati. Ya, tidak ada yang hidup. Jadi sebelum Anda meninggalkan dunia yang fana ini atau mati, kalian harus banyak belajar tentang ayat suci Al-Quran dan hadis-hadisnya.
Nah, banyak teman-teman belum mengerti ya. Hadis itu adalah tafsiran dari ayat suci Al-Quran. Saya ingatkan, hadis itulah tafsiran dari ayat suci Al-Quran. Jadi teman-teman harus menghormati ulama. Ya, ulama adalah pewaris dari Rasulullah, pewaris dari Nabi Muhammad. Jadi teman-teman mulai detik ini jangan mengejar dunia terus ya. Kalian punya keluarga, kalian punya anak. Jangan kalian punya anak, sekolahkan anak sampai perguruan tinggi, S1, S2, sampai master, sampai doktor. Kalau bisa sampai gelar profesor, memang betul. Tapi agama harus diajarkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita mengerti ilmu agama juga gitu guys. Jadi kalau sudah jadi pembesar nanti tidak berbuat melawan hukum dunia dan hukum akhirat. Saya beritahu pada teman-teman, kalian melawan hukum dunia atau berbuat kejahatan di dunia, memang dipenjarakan di dunia, itu belum selesai guys. Walaupun kamu sudah dipenjarakan di dunia atas perbuatan kriminal kamu atau dosa perbuatan kamu, itu belum selesai. Pun kamu sudah dipenjarakan di dunia, di akhirat ada penjara lagi guys, gitu guys. Jadi double hukuman gitu. Saya ingatkan, berbuat dosa adalah double hukuman. Di dunia kalian dihukum, di akhirat pun dihukum juga gitu guys. Jadi jangan dilakukan. Jadi teman-teman mulai detik ini, mulai saat ini, bersahabatlah dengan ulama, bergaulah dengan ulama, karena ulama adalah pewaris dari Nabi Muhammad. Ulama adalah pewaris dari Rasulullah. Dekatkan diri dan bersahabat dengan para ulama dan hormati ulama supaya hidup kamu berkah dan selamat di dunia dan akhirat. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Bye. See you.